the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer, meet me again. Ketemu saya lagi dan malam ini saya bikin konten dengan judul konten saya Key of Life, Istighfar. Jadi kunci kehidupan adalah istighfar. Oke. Setiap anak Adam pasti bersalah. Setiap hari, setiap menit, setiap jam pasti ada sesuatu yang dilakukan dengan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Oke? Setiap anak Adam berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah yang menjadi karakter dasar makhluk Allah, yaitu bernama manusia. Dan ungkapan bagus dan kelemahan manusia itu adalah berbuat salah, selalu berbuat salah. Dan kalau manusia gak berbuat salah itu namanya bukan manusia dong. Ya karena memang ya kita tempatnya salah, tapi kita harus menyadari kesalahannya. Udah salah kadang orang itu sombong, orang itu gak mau istighfar, gak mau bertobat kayak gitu. Karena itulah melalui lisan para nabi dan Rasul, Allah menerangkan dua hal yang penting. Ampunan Allah itu sangat luas dan Allah juga mengajarkan cara memohon ampunan. Cara memohon ampunan ada 4 langkah. Menyesali, mengucapkan istighfar, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengembalikan hak orang lain jika itu kesalahan menyangkut sesama manusia. Langkah keempat ini misalnya tindakan perampasan, pencurian, korupsi, dan sejenisnya, maka harus dikembalikan sesuai nilai awalnya jika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Jangan kira kamu ngambil milik orang tua itu gak bersalah ya, bersalah, dosa ya. Jangan kira kamu mengambil milik suamiku gak salah, dosa. Makanya kamu harus berpikir istighfar pada Allah tidak cukup karena suami atau istri atau bapak atau ibu kamu masih hidup ya. Kamu kembalikan aja kalau memang itu kamu nggak punya hak di sana. Kalau kamu punya hak ya disampaikan ke suami atau bapak kamu ya. Jadi gak boleh kamu itu merampas dan mencuri atau mengambil yang tidak ada izin. Sesungguhnya Allah begitu bergembira dengan tobat hamba-hambanya, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan kembali menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu gurun yang luas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Allah telah menyiapkan ampunan sebesar bumi jika dosa manusia itu juga sebesar bumi. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis Qudsi.
Tentu janji Allah ini ada syaratnya, antara lain tidak main-main dengan dosa atau meremehkannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberi penjelasan tentang hadis itu. Ampunan itu berlaku bagi para ahli tauhid semata yang tidak mencampurkannya dengan perbuatan syirik. Dikutip dari indapok.com. Oke, lanjut, ini intinya, yaitu tulus beristighfar. Para nabi dan rasul pun membiasakan istighfar. Dalam banyak catatan sejarah, para rasul merendahkan diri di hadapan Allah, merasa hina, merasa dina di hadapan Allah, seraya memohon ampun yang tulus, ya. Jangan memohon ampun nanti mengulang lagi, ya, itu namanya tomat, ya, tobat kumat. Jangan dikira para rasul dan yang dijamin surga itu lantas berlaku semaunya saja. Bahkan para nabi dan rasul itu lebih banyak melafalkan istighfar daripada umatnya. Setiap sebelum sholat, setelah sholat, dzikir selalu ada istighfarnya, seperti itu. Di Al-Quran banyak merekam ucapan istighfar para rasul. Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah melafalkan Rabbana zid lana anfusana, Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. KS Al-A'raf 23. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail juga memanjatkan doa dan memohon ampunan. Rabbana waja'alana musliman laka wa min zurriyatina ummatan muslimatal laka wa arina manasikana watub alaina innaka anta wabur rohim, anta tawwabur rohim. Ya, maaf sedikit ini keliru karena memang tulisannya sama mata nggak nyambung, ya, matanya kurang tajam. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara yang dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. KS Al-Baqarah 128. Oke, inilah janji Allah yang disampaikan Nabi Nuh. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia maha pengampun. Jika kamu memohon ampunan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. KS Nuh ayat 10-12. Oke. Kebanyakan masalah hidup muncul dari tindakan kita sendiri. Maka evaluasi diri dan mengucap astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal hatoya,
Maka evaluasi diri dan mengucapkan astagfirullah adalah bagian dari terapi meredakan ketegangan dalam masalah kehidupan. Istighfar adalah salah satu lafaz zikrullah, mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. KS Ar-Rodo ayat 28. Dalam sebuah kajian online via Instagram, Kiai AA Gim menyampaikan kita harus banyak-banyak beristighfar. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.